Hello everyone, welcome back to Pipot Skensa. Halo sahabat Penpos, kembali lagi bersama aku Nabila. Oke, di video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat penting juga spesial. Halo Ibu. Halo Cinta. Ibu boleh say hello dulu ke kamera Ibu. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah Ibu cantik banget ya. Oke Ibu boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman semua. Oke, terima kasih Cinta. Ibu perkenalkan diri ya. Nama Ibu Rina Widyastuti. Ibu tinggal di perumahan Green Royal Resident ya. Apalagi ini yang harus dikenalkan anak ya. Ibu Oke, boleh. memiliki 3 orang anak Oke. ya. Tidak, kalau ngomongin anak-anak langsung banget. Oke, mungkin itu aja ya perkenalannya ya. Oke, boleh. Lanjut Ibu. Ibu boleh ceritakan nggak sih riwayat pendidikan Ibu mungkin dengan pekerjaan Ibu dari dulu sampai sekarang? Pendidikan Ibu belajar dari SD MCT 7 ya di Komplek Pendidikan. Oke. Lalu SLTP-nya Ibu di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. SMK-nya Ibu belajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Wah, Di sini di Ibu sini ya. alumni. Dan S1-nya di Universitas Negeri Jakarta. Lalu S2-nya Ibu di Trisakti, Universitas Trisakti, Magister Akuntansi. Oke, Ibu. Selanjutnya Ibu di pekerjaan Ibu sebagai apa nih? Pekerjaan ya, waktu 2022 kita masih di pengawas sekolah ya, pengawas sekolah. Dan sekarang masih pengawas sekolah, Masya Allah. cuma sekarang sudah berubah menjadi pendamping sekolah ya, berdasarkan regulasi terbaru. Oke, Ibu. Ngomong-ngomong untuk menjadi pendamping sekolah, Ibu sebelumnya pernah menjadi kepala sekolah atau bagaimana Ibu? Sampai Ibu bisa menjadi pendamping sekolah seperti itu? Oh, Ibu belum pernah menjadi kepala sekolah. Ibu dari guru. Dari guru? Iya, Oh, dari guru awalnya. awalnya. Jadi Ibu pernah mengajar menjadi guru SMK swasta di Muhammadiyah di Rangkas Bitung dan pernah mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Oh, seperti itu. Ibu ngajar akuntansi. Oke Ibu, apa yang menjadi tanggung jawab Ibu sih Ibu sebagai Ibu pendamping sekolah? Ibu kan menjadi pendamping sekolah. Iya. Tanggung jawabnya sebagai pendamping sekolah, Betul. Ibu harus mendampingi beberapa satuan pendidikan atau sekolah yang sesuai regulasinya maksimalnya di 8 sekolah dampingan. Cuman karena di Kabupaten Lebak ini pendamping sekolah hanya 3 orang, yang harus didampinginya adalah 73 sekolah dampingan, maka kami membagi ya, jadi saya dapat di 23 sekolah dampingan itu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, berapa lama sih Bu telah menjadi guru pendamping di sekolah? Dari 2022. 2022. Iya, sampai dengan sekarang. 22 sampai dengan sekarang. Oke, apa aja nih Bu kesulitan Ibu selama Ibu menjadi pendamping sekolah? Kayak kesulitannya. Kesulitan ya. Iya. Yang pasti kesulitannya, tantangan Ibu adalah bagaimana upaya kami sebagai pendamping sekolah mampu meningkatkan mutu satuan pendidikan. Iya. Itu cara mengatasinya Ibu ya. Iya, jadi mengatasinya dengan tadi ada strategi atau metode. Cuman di dalam proses mengelola 23 sekolah dampingan itu ya pasti luar biasa. Kita harus benar-benar di atas ekspektasi lah. Betul. Perjuangan, pengorbanannya, pelaksanaan tugasnya. Karena 23 sekolah dampingan ini ya tidak, jarak tempuh antar satuan pendidikan itu tidak berdekatan gitu. Jadi ada yang memerlukan 3 jam perjalanan, 2 jam perjalanan untuk sampai ke satuan pendampingan, satuan pendidikan. Ibu, aku boleh tanya nggak sih Bu, hal apa nih Bu yang paling menyenangkan selama Ibu menjadi guru pendamping di sekolah dan juga guru pendamping di SMK 1 Rangkas Bitung? Yang menyenangkan? Iya. Prosesnya ya sangat menyenangkan ya, karena sesuai dengan keinginan Ibu gitu kan, ketika menjadi pendamping sekolah ini yang berbedanya adalah mampu menebar kebermanfaatan aja untuk
tidak hanya di satu satuan pendidikan, tapi kami bisa menebar kebermanfaat di berbagai satuan pendidikan. Jadi ada beberapa sekolah lah. Kalau ketika jadi guru kan kita dengan siswa atau kita mengembangkan dirinya di satuan pendidikan. Tapi kalau menjadi pendamping sekolah, kita bisa membantu atau tadi membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan mutunya gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak lah 23 sekolah lah pendampingan itulah yang menyenangkan bagi ibu ya. Kan ibu tadi juga udah bilang ya ibu pernah mengajar ya bu, pernah mengajar. Ibu itu sebelumnya mengajar apa bu dan di mana? Ibu mengajar di SMK Muhammadiyah Rangkas. Muhammadiyah Rangkas. Ya. Dulu lalu tahun 2001 ibu ngajar di SMK Negeri 1 Rangkas. Di sini gitu, dong. di sini. Oke. Ngajar akuntansi. Oke, keren banget ya ibu yang udah ibu jalankan sampai sekarang ibu. Kan untuk mendapatkan seorang pendamping atau pengawas ibu, kan ibu sebelumnya belum pernah jadi kepala sekolah. Bagaimana itu ibu? Atau ibu pernah mendapatkan prestasi apa gitu ibu? Ya. Boleh diceritakan? Jadi ibu untuk tadi ya peta karir ibu awali dari guru ya. Dan ketika ada pembukaan ya pengawas sekolah, awal ibu jadi guru gitu ya? Dari guru dari guru. Oke. Nah ibu mencoba ya, namanya mencoba untuk tadilah berminat menjadi pengawas sekolah. Ibu coba mendaftarkan diri, lalu ibu coba juga melalui tes ya, serangkaian tes yang layak untuk menjadi pengawas ya. Alhamdulillah walaupun ibu dari guru belum pernah jadi kepala sekolah, tapi ibu alhamdulillah terpilih lah. Itu mungkin anugerah atau takdir yang sudah dicatat sama Allah ya, karena itu mimpi tertinggi lah mungkin ya. Nah itu pun sama, pada saat proses seleksi itu ibu sempat juga tuh ditanya kalau dari guru bagaimana nanti mengawas sekolah gitu ya, membimbing sekolah, karena salah satu tugas fungsinya adalah memberikan rekomendasi penilaian kinerja kepala sekolah gitu, sedangkan kan cuma dari guru. Terus mereka bertanya tentang manajerial, apa yang sudah ibu miliki ketika ibu tidak menjadi pengawas, tidak menjadi kepala sekolah, apa pengalaman manajerialnya gitu, harus ada apa sih gitu. Karena ibu dari guru ya ibu. Iya, karena pada saat seleksi itu mereka bilangnya ya intinya kan mungkin wajar ya harus punya pengalaman manajerial. Nah akhirnya ibu sebutkan bahwa secara manajerial yang pertama di sosial ya, karena guru kan harus punya kompetensi sosial. Ibu bergabung di sebuah yayasan Rangkas Waringkas. Ibu dipilih menjadi ketua yayasan Rangkas Waringkas pada saat itu untuk pengalaman manajerialnya ya. Lalu yang kedua, ibu pernah menjadi ketua MGMP Kabupaten Lebak. Jadi seluruh guru akuntansi ya, komunitas guru akuntansi se-Kabupaten Lebak, ibu terpilih menjadi ketuanya. Lanjut aja ibu. Lalu ibu juga pernah terpilih menjadi ketua MGMP se-Provinsi Banten. Jadi seluruh guru Provinsi Banten, guru akuntansi ya, kita disitulah ya bagaimana kita memanage, melakukan, menebarkan kebermanfaatan lah kepada mereka. Nah, itu pengalaman manajerial ibu. Ya, di lain itu juga kita bergabung di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memang ya itu dipilih juga oleh pemerintah daerah pada waktu itu. Jadi adalah sedikit untuk pengalaman manajerialnya. Ya akhirnya mungkin dari landasan itu alhamdulillah terpilih. Nah, di dalam segi prestasi ibu sempat ditanyakan juga apa yang dimiliki gitu kan, apakah cuma iya secara jadi guru itu apa saja sih yang sudah dilakukan atau prestasi yang didapatkan. Nah tahun 2007 ibu ikut lomba inovasi pembelajaran se-Provinsi Banten, SMA, SMK, SKH. Jadi kita SMK, berlomba tuh seluruh guru se-Provinsi Banten, seluruh guru ya yang memiliki inovasi gitu. Nah alhamdulillah saya dapat juga juara ke-1. Nah, juara ke-1-nya itu hadiahnya beasiswa gratis. Makanya alhamdulillah tuh sama pemerintah difasilitasi untuk bisa S2 gratis di Trisakti. Di Trisakti. Kalau boleh tahu Trisakti itu di mana ya?
Jakarta. Jakarta, Iya. oh Jakarta guys. Nah, terus tahun 2012 ya kenapa kita punya inovasi? Ya tadinya ibu tidak berpikir untuk mengikuti lomba ya, tapi ketika ibu mengajar, bagaimana nih cara ibu selalu riset lah. Kalau dulu tuh namanya PTK, penelitian tindakan kelas, kita selalu riset seperti apa sih supaya siswa ini bisa, kan gitu ya. Nah pas ibu lihat nih anak-anak akuntansi itu kayak colek bacok tuh kalau lagi ngerjain ya, suka lihat kan kalau lagi ngerjain, ini waktu zamannya ibu ya, sekarang kayaknya enggak, udah mulai berubah. Jadi biasanya kalau lagi ngerjain tuh diganggu teman, ditanya aja marah, nggak mau ngasih tahu. Nah ibu ngelihat ini, wah ini bahaya gitu kalau belajarnya menegangkan begini, ditanya marah, akuntansinya dapet, tapi karakternya nanti jadi karakter pemarah, karakter tidak mau berbagi, sosialnya bermasalah, kan gitu ya. Nah itu jadi sebuah apa ya, sebuah bagi ibu ya ini dianalisis, ini bahaya ya gitu, ada krisis karakter lah nanti di sini. Ibu sebagai guru kan nggak mau pintar, anak pintar tapi tidak memiliki karakter. Akhirnya ibu mencari cara tuh membuat sebuah inovasi, gimana caranya nih pembelajaran ibu menyenangkan gitu, tidak menegangkan. Karena pelajaran ibu nih banyak pasti nih yang udah menegangkan, namanya akuntansi, pengen balance dan sebagainya. Nah, ibu cari itu cara. Akhirnya ibu dapat inspirasi di kelas, ada sampah gitu kan. Sampah yang nggak dipakai, sampah itu styrofoam itu loh. Styrofoam itu kan yang suka dibuat kayak mading gitu. Iya. Kan itu jadi sampah kan kalau diganti sama temennya. Nah, ibu pakai styrofoam itu, ibu jadi punya inspirasi, kayaknya bisa nih bikin puzzle dari styrofoam. Gitu. Puzzle. Makanya ibu bikin tuh inovasi media pembelajaran puzzle accounting chart menggunakan model pembelajaran puzzle accounting learning. Nah itu inovasi ibu yang emang kayaknya menurut orang belum pada waktu itu, belum ada gitu kan. Nah ibu uji cobakan tuh, tapi banyak juga tuh kendala uji cobanya. Kendalanya apa? Ya namanya puzzle, kalau soal kan kita bikin soal tuh dari puzzle. Nah kendalanya si puzzle itu hanya bisa dipakai satu kali gitu. Jadi rusak tuh puzzle-nya kan, namanya kita korek gitu kan, tempel, korek lagi, korek kan banyak rusak tuh. Nah akhirnya di improvement, ibu nggak nyerah ketika menggunakan media itu, ibu nggak nyerah. Kita improvement lagi dengan cara terus mencoba si puzzle-nya dirapihin, pakai pita, nyabutnya, pakai plastik, terus si soalnya ibu bikin lagi di sini ada isi ulang gitu loh, kayak isi ulang gitu. Nah itulah menurut mereka pada saat menilai ibu, katanya karyanya monumental gitu. Alhamdulillah, sehingga layak mendapatkan juara pertama pada saat itu seprovinsi Banten. Nah tahun 2012 ibu berkarya lagi, alhamdulillah dibantu juga oleh siswa dulu mah, multimedia ya. Jadi multimedia, ibu punya ide gagasan waktu itu, pengen pretest tapi anak itu langsung masuk, ngeklik, jadi nggak nulis si anak, tapi masuk lewat komputer gitu ya, ngeklik langsung nilainya dapat tuh 8 gitu, 7, 6, 5 gitu kan. Nanti kalau yang tinggi tepuk tangan. Nah waktu dulu namanya 2000 berapa, 7 bikin 2008 kan masih belum ada yang canggih kayak sekarang. Ibu buat media pembelajaran itu dari Visual Basic. Percaya nggak yang bikinnya siapa? Visual Basic. Yang bikinnya adalah anak siswa multimedia di SMK Negeri 1 Rangkas gitu. Di sini. Iya, Kak Diki kayaknya ya. Halo, semoga ada yang ngedenger ya. Keren-keren kan tuh. Anak multimedia keren, sudah bisa menghasilkan dan membawa ibu menjadi juara gitu. Keren kualitas SMK Negeri 1. Ya. Nah, akhirnya ibu lombakan tuh, namanya Jolly Pretest. Jolly itu anak ibu, pretestnya itu adalah media pretest. Jolly yang itu anak ibu. Jolly nama anak ibu gitu. Nah, pretestnya itu adalah aplikasinya secara, kalau sekarang online, kalau dulu masih offline tapi semacam online. Nah, jadi seperti itu sudah kami bikin dari Visual Basic pada waktu itu, alhamdulillah. Pak Mulyana tuh yang dari Brandmatic kayaknya tuh juga dia yang membuatkannya. Jadi keren-keren lah pokoknya. Nah, itu alumni. Nah, di situ ibu lombakan di tingkat provinsi, alhamdulillah dapat lagi, dan hadiahnya apa? Motor. Masya Allah. Jadi kita bisa punya motor hanya dengan berkarya. Itu gitu. tahun berapa itu?
2012. 2012. Dapat motor 2012. 2012. Jadi ketika jadi guru ya kita cuman punya tadi motivasi bagaimana ibu bukan hanya menjadi guru tapi mampu tadi menebar kebermanfaatan, Betul. berprestasi, memberi contoh dan lain-lain gitu. Di luar banyak juga ya kekurangan ibu. Gitu. Yang nggak bisa dijelaskan di sini. Itu ya. Mungkin itu pengalaman prestasi ibu gitu. Sehingga alhamdulillah juga mungkin itu juga salah satu juga pijakan ibu atau ya sebuah karya ini juga bisa membawa ibu sampai dengan memiliki pekerjaan sebagai pendamping sekolah. Masya Allah. Tepuk tangan dulu guys, sekali lagi untuk Ibu. Ibu ada yang mau disampaikan sebelumnya Ibu? Sampaikan kepada Teman-teman. Oke, Ibu cuman berharap adalah sederhana lah. Hidup itu bersyukur gitu ya. Yang kedua, apapun skill yang Anda miliki, dua aja kebutuhan hidup ini adalah Anda takut sama Allah, ya harus ada takut sama Allah dan berusaha untuk mencintai Allah, itu aja. Jadi apapun nanti skill kita kiblatnya ke sana lah. Artinya motivasinya adalah Allah, itu insya Allah akan memberikan kemudahan, ya kelancaran untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita yang positif gitu. Ibu boleh kasih pesan-pesan gak sih Ibu ke teman-teman DKV dan juga Pipot Skensa? Pesannya berjuang, berproses itu lebih indah daripada kita hanya memikirkan hasil ya. Jadi kadang kita mimpi aja gitu kan, tapi kalau ketika kita berjuang, berproses, itu akan menjadikan hal yang terindah di kemudian hari di memori Anda ya. Jadi jangan lelah untuk berjuang ya, berproses untuk meningkatkan kualitas diri, bisa menebarkan kebermanfaatan ya, dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu bersama teman-teman kita semua di sini. Boleh Ibu sampaikan sekali lagi untuk penutup dan juga untuk teman-teman semua. Ibu juga ucapkan terima kasih ya untuk tim hebat ya, podcast SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ya. Alhamdulillah terima kasih sudah diberi kesempatan Ibu berkomunikasi kepada seluruh masyarakat ya. Ibu cuman mohon maaf lahir batin ya jika di dalam tadi penyampaiannya ada yang tidak berkenan. Oke, mungkin itu saja yang bisa diceritakan oleh Ibu, dan untuk teman-teman selalu pantengin video terbaru Pipot Skensa dan juga jangan lupa selalu tekan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih.